الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, tahukah Anda bahwa ada sosok Haman, menteri segala urusan di zaman Fir'aun? Sahabat dakwah, barangkali banyak yang tidak mengenal siapa dia sesungguhnya. Sebagaimana kita juga tidak pernah tahu bahwa sosok ini ternyata juga berperan penting sebab tangan kanan Fir'aun, kalau saja tidak diinformasikan oleh kitab suci Al-Quran. Hal ini mengindikasikan bahwa ada peran tokoh antagonis di balik kisah kezaliman Fir'aun, yang peran sentralnya tak kalah dahsyatnya dibandingkan Fir'aun itu sendiri. Dialah Haman, pembisik sekaligus menteri segala urusan di istana Fir'aun. Sahabat dakwah, jika kata Fir'aun disebutkan sebanyak 38 kali di dalam Al-Quran, paling tidak nama Haman muncul sebanyak 5 kali pada beberapa surah di dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Qasas ayat 6 dan 38, surah Al-Mu'min ayat 36-37, dan surah Al-Ankabut ayat 38. Seorang arkeolog Prancis Maurice dalam penelitian di tahun 1882 dibuat tercengang sekaligus takjub dengan kebenaran informasi Al-Quran. Ternyata nama Haman ditemukan dan disebutkan dalam tulisan heliograf kuno sebagai seorang kepala urusan istana yang menangani semua urusan Fir'aun. Sedangkan informasi itu tidak pernah dia dapatkan pada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Informasi di dalam Al-Quran sedemikian akuratnya sehingga disebutkan begitu jelasnya nama dan peran Haman di dalam Al-Quran. Jelas dia akhirnya mengakui bahwa hal itu menunjukkan kemujizatan dan kebenaran dari kitab suci Al-Quran. Sahabat dakwah, apa dan bagaimana peran Haman? Berikut adalah penjelasannya. Di dalam Al-Quran dikisahkan Haman merupakan wazir atau perdana menteri Fir'aun. Haman juga bertugas sebagai penasehat, kepala istana, pengatur dan pengendali infrastruktur, panglima perang, pengendali stabilitas keamanan, dan pengontrol ucapan para pengkritik kerajaan, serta pengatur sekaligus pengendali segala bidang dan urusan. Bahkan Haman merupakan pembisik yang selalu meneguhkan dan menguatkan bahwa Fir'aun adalah seorang titisan dewa, dewa matahari yang patut disembah sekaligus dewa pemilik aliran sungai Nil. Haman selalu memuji tindak tanduk leliku Fir'aun baik dan buruknya. Manakala adu tanding antara Nabi Musa dan Fir'aun yang pada akhirnya membuat para penyihir istana mengakui kemenangan di pihak Musa, alih-alih mengakui kekalahannya, Fir'aun justru meminta Haman tampil ke depan publik untuk mempengaruhi rakyatnya agar masih tetap dipercayai. Sahabat dakwah, itulah sekilas tentang Haman yang dideskripsikan oleh Ibnu Katsir di dalam Qisasul Anbiya. Begitulah peran sentral Haman yang monumental dengan segala kejahatan dan sifat penjilatnya. Dia tampil sebagai tokoh antagonis kedua setelah Fir'aun. Meski dia bukan seorang Fir'aun, boleh jadi peran sentralnya melebihi seorang Fir'aun sekalipun, sebab dialah penasehat dan pembenar segala kesalahan dan kezaliman dari Fir'aun. Dan begitulah sejarah selalu berulang pada setiap zamannya. Begitulah Al-Quran mengajari kita sejarah. Sahabat dakwah, tugas kita bukan membenci Fir'aun ataupun Haman, akan tetapi kita hari ini meneguhkan terus berjuang bersama siapa? Bersama Musa atau Fir'aun, Haman ataukah ulama Fir'aun bernama Bal'aun bin Aura? Sahabat dakwah, jika tidak mampu menjadi Musa, minimal kita tidak menjadi musuhnya atau menjadi pengikut Bani Israel yang terkesan netral, tidak memiliki prinsip kebenaran yang harus diperjuangkan dengan mengatakan, "Pergilah engkau wahai Musa, berperang berdua bersama Tuhan kamu, kami hanya ingin duduk menunggu saja di sini."
Itu saja Sobat Dakwah Harian TV, semoga bermanfaat dan menambah wawasan juga pengetahuan kita, dan kita bisa ngambil hikmah dari cerita tersebut. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barokallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.